Halo guys. guys. Jadi kami akan pergi ke tempat yang akan kami wawancarai. Hai guys. Jadi kita ada di Lapang Chicken. Kami dari kelompok 3. Kami akan melaksanakan observasi. Ayo kita ikuti keseruannya. Yuk. Baik teman-teman, di sini kita akan mewawancarai owner dari Lapau Chicken. Baik Ibu, pertanyaan pertamanya, jenis badan usaha apa yang dimiliki berbentuk perorangan, CV atau PT? Perorangan. Lalu usaha Ibu ini bergerak di bidang apa? Kuliner. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk pertanyaan yang menyangkut aspek sumber daya manusia. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Ibu, bagaimana model perencanaan penyusunan struktur organisasi di UMKM Ibu? Baik, saya sebagai ownernya dan saya mempunyai anak-anak dan anak-anak saya andalkan sebagai karyawan saya, dan keuangan juga saya yang megang sendiri gitu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua yaitu, Ibu, berapa jumlah karyawan atau pegawai dalam UMKM Ibu? Apakah Ibu rasa sudah mencukupi? Yang seperti saya bilang tadi, karyawannya 3 orang dan alhamdulillah cukup. Oke, baik, untuk pertanyaan yang terakhir untuk aspek sumber daya manusia, Ibu, apakah aspek sumber daya manusia yang telah digunakan dalam usaha Ibu telah memadai sesuai kebutuhan? Alhamdulillah sudah, karena karyawan saya adalah anak-anak saya sendiri, jadi untuk memadainya cukup. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan tentang aspek operasional. Itu apakah aspek produksi menggunakan peralatan berbasis aplikasi atau manual? Tadinya Tante menggunakan Gojek yang online ya, tapi karena nggak ke handle, jadi Tante batali. Jadi sekarang rencana Tante mau masuk lagi ke Shopee, ke ojol. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja jenis mesin peralatan yang dibutuhkan dalam input proses produksi di lapak ini? Ya kayak biasa ya, seperti biasa, magicom, kompor gas, wajan untuk masaknya, kuali, sendok, kulkas ya, freezer untuk stok ayam. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah ada standar produksi dan kualitas dalam proses pembuatan barang atau jasa, dan apakah ada hambatannya? Kalau kualitasnya pasti yang bagus ya. Terus kalau hambatan sekarang ini karena ayam mahal, cabai mahal, semua barang-barang mahal, ya mudah-mudahan harganya bisa turun dan bisa rame lagi. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat, berapa jumlah proses hasil output yang siap didistribusikan kepada konsumen per harinya? Kalau hasilnya setiap hari itu nggak merata ya, nggak pasti. Tapi dalam sehari itu ada 40 porsi. Kalau lagi ada pesanan baru 100 porsi bisa, kalau ada pesanan yang orang dadakan. Selanjutnya lanjut ke aspek pemasaran. Pertanyaannya, apakah aspek pemasaran sudah mencapai target penjualan? Alhamdulillah untuk saat ini cukup. Baik. Bagaimana cara menganalisis situasi pasar? Karena Tante tinggal di perumahan, jadi yang rata-rata yang membelinya warga di sekitar. Terus banyak juga sih yang beli lewat WhatsApp.
WA. Dia WA dulu, nanti tante buatin, nanti orangnya jemput ke rumah. Kebanyakan kayak gitu sih. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara strategi promosi yang digunakan? Promosinya melalui WA, Facebook, IG juga tante share. Jadi tante kan suka menciptakan menu-menu baru. Jadi orang tertarik di situ. Oke, itu semua hasil dari observasi dari kelompok kami kepada ibu. Semoga kedepannya semakin lancar